Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Jumat 8 Juli 2022. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan kembali dalam satu program Renungan Harian Keluarga, membaca, merenungkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, dapat menjadi pegangan hidup kami dalam kami menjalankan seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bila kita dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan. Yang lebih daripada itu, kita yang diberkati, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, berpeganglah pada ajaran sehat. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita manusia pasti memiliki cita-cita, harapan, dan bahkan tujuan hidup. Dan bagaimanapun keadaan kita akan berusaha melakukan berbagai cara untuk menggapai tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga ada tujuan Tuhan menciptakan kita, manusia, yaitu untuk menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk melayani, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Roma 11 ayat 26 di sana dikatakan, sebab segala sesuatu oleh Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kenyataannya kita seringkali hidup bukan menuruti apa yang Tuhan kehendaki, melainkan banyak kehidupan kita yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan berbagai macam pelanggaran yang di luar daripada ajaran kekristenan, pelanggaran amoral yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini menunjukkan berbagai macam pelanggaran yang kita manusia lakukan, yang tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang durhaka, orang lalim, orang berdosa, orang tidak beragama, pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bahkan juga orang yang suka bersumpah palsu, dan semuanya itu bertentangan dengan ajaran yang sehat. Kenapa sampai ini terjadi? Ini terjadi karena
banyak orang tidak bergantung pada ajaran yang sehat. Ajaran yang benar yang telah Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di saat ada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang terutama dan hukum yang utama dalam hukum Taurat. Yesus menjawab dalam Matius pasal 22 ayat 37, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus dalam Alkitab melahirkan sikap hidup yang mengasihi. Mengasihi Tuhan, sesama, dan sadar untuk menjaga ciptaan lainnya. Ajaran yang mengajarkan pendengarnya untuk selalu berkomitmen setia dan taat pada kehendak Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Marilah kita melanjutkan hidup anugerah Tuhan ini dengan berpegang kepada ajaran sehat yang berpusat kepada Yesus Kristus dan yang membuat kita tidak tersesat. Ajaran ini terus mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenarannya, mengawasi dan mengontrol gaya hidup sebagai pengikut Tuhan. Kini kita berhadapan dengan tantangan zaman yang mengancam dan mengoyakkan iman. Tidak sedikit orang tua yang kecewa, menyakitkan ulah anak-anak yang tidak lagi berperilaku baik. Sebaliknya, tidak sedikit anak-anak yang gagal karena orang tua tidak mempertontonkan kebiasaan yang baik. Hubungan harmoni antara orang tua dan anak menjadi langka, menjadi jarang untuk ditemukan di zaman ini. Sekalipun ada banyak pilihan dalam hidup ini, namun bagi kita tidak ada pilihan lain, yaitu marilah kita hidup berpegang berdasarkan pada ajaran sehat. Janganlah menyimpang dari iman kepada Tuhan, melainkan dengan iman dan berjalanlah dalam kebenaran. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari, dalam profesi kita masing-masing, pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, sebab itulah pelayanan kita yang telah Tuhan percayakan. Kita bersaksi untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang boleh kami nikmati di saat ini. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami memegang ajaran yang sehat. Ajaran yang telah Yesus Kristus ajarkan bagi kami manusia. Yaitu hukum yang utama dan terutama mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan tetap terus menaungi kehidupan kami, mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami. Jikalau kami hidup tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin diperlengkapi. Kami boleh hidup seturut dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau akan tetap terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, bahkan semua yang boleh menyaksikan program renungan harian keluarga saat ini, kiranya diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan profesi kami masing-masing, sebab kami percaya itulah ladang pelayanan kami yang telah Tuhan percayakan untuk kami menjadi alat kesaksian Tuhan. Engkau memberkati kami selaku jemaat-Mu, di balik kerja keras yang kami perjuangkan setiap hari, boleh mendatangkan berkat untuk seluruh kebutuhan ekonomi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mengucap syukur
program renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Yang tentunya melalui siaran-siaran renungan harian yang disiarkan melalui multimedia Gemim Maranatha Paslaten, boleh semakin membentuk iman spiritual jemaatmu semakin bertumbuh. Sehingga kehidupan kami betul-betul melayani Tuhan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua tim yang mengambil bagian dalam program renungan harian keluarga. Perlengkapi apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan, dalam pemberian diri mereka untuk melayani Tuhan, begitu juga dalam keseharian mereka, tugas tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Engkau memberkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Para pendeta, vikaris pendeta, bahkan juga semua diaken, penatua, kostor, pegawai gereja, semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan. Komisi-komisi yang ada, tim kerja yang ada. Kiranya kehidupan kami, pemberian diri kami untuk melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan, tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau memberkati para pelayanmu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah kami diberkati Tuhan. Dari tingkat pusat hingga yang ada di kota Tomohon. Terlebih khusus yang ada di Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2. Diberkati semua perangkat pemerintahan kelurahan yang ada di. Kiranya kehidupan mereka, pemberian diri mereka, boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh penghidupan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berikan mereka solusi, sehingga mereka mampu melewati pergumulan hidup, tetapi lebih daripada itu tetap terus bersandar kepada Tuhan. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan. Datang hadir dalam kehidupan mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, karena kami percaya melalui sarana itu boleh terciptanya kesembuhan dalam kehidupan mereka. Pun begitu juga keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anggota jemaat yang saat ini bersyukur atas berkat yang telah Tuhan sediakan. Baik sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, maupun syukur-syukur hari ulang tahun pribadi, bahkan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup. Anugerah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap terus merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami persiapkan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Pakai hidup kami, proses kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman. Bukan hanya sekedar melalui ucapan kami, tetapi lebih daripada itu, tindakan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami, seluruh jemaatmu, dari anak sekolah minggu sampai oma opa lansia, diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.